Bab 738. Membakar sumber energi. Mereka sudah datang. Mileye menengadahkan kepala ke langit, tidak tahu sejak kapan ada petir dewa berwarna merah berkumpul di sana. Petir dewa berwarna hitam merah. Ekspresi wajah semua orang langsung berubah ketika melihat petir dewa ini. Master Aula Sendian sudah kembali ke dunia Welkin. Master Sekte Taoisme yang ada di bawah langsung kaget. Petir dewa ini lebih kuat 10 kali lipat dari petir dewa sebelumnya. Satu sambaran ini bahkan Master Alam tak diketahui juga tidak bisa menahannya. Tetua utama yang ada di bawah langsung menoleh ke arah Raja Manusia, lalu berkata dengan nada gemetar, "Yang mulia, kita mundur dulu." Mundur. Raja Manusia menggelengkan kepala, mereka sudah mengurungku begitu lama, mana mungkin membiarkanku hidup kembali di dunia ini. Dengan kekuatan yang mulia, ujar tetua utama dengan gemetar. Raja Manusia berkata, mereka lebih kuat dari sebelumnya. Setelah itu, dia menoleh ke arah tetua utama dan lainnya, cepat pergi. Tetua utama sedikit ragu-ragu, "Yang mulia, kamu benaran tidak mau bersama kami pergi?" Raja Manusia menggelengkan kepala, "Aku tidak mungkin bisa pergi." Setelah itu, dia menoleh ke arah Sabta yang ada di kejauhan, lalu mengulurkan jaringnya, sebuah cahaya emas masuk ke dalam kening Sabta. Kemudian, muncul segel kotak emas di depan Sabta. Ini adalah segel Raja Manusia, mulai dari sekarang kamu adalah Raja Klan Manusia. Bagaimana jalan yang akan kamu tempuh, terserah kamu sendiri. Tidak perlu ada beban apapun, karena itu akan sangat capek sekali. Sabta melirik segel Raja Manusia sekilas, lalu menganggukkan kepala dan menyimpannya. Seketika, cahaya ungu langsung menyelimuti Sabta. Boom! Seketika, badan Sabta bergetar dan diselimuti cahaya ungu. Melihat kondisi ini, tetua utama langsung semangat. Energi bintang ungu. Energi bintang ungu adalah energi peringkat 3 dalam energi Yin dan Yang. Ada energi bintang ungu yang melindungi tubuh, maka Sabta akan tak terkalahkan. Pada saat ini, Mileye berjalan ke depan Raja Manusia, "Senior, apakah ada yang cocok denganku?" Tetua utama pun kaget, dan berkata, "Mileye, jaga sikapmu." Mileye tidak memedulikan tetua utama, dia menatap Raja Manusia dan berkata, "Senior, aku miskin, kalau senior ada benda yang tidak berguna, boleh berikan padaku, aku akan menerimanya." Tetua utama sedikit kesal, "Mileye, cukup." Pada saat ini, Raja Manusia mendadak tersenyum dan berkata, "Jarang-jarang bisa berjumpa dengan orang yang berjodoh." Usai berkata, dia mengulurkan jari, lalu sebuah cincin penyimpanan berwarna emas muncul di depan Mileye. "Benda kecil ini aku berikan padamu." Mileye langsung menyimpan cincin penyimpanan itu. Di saat dia menegandahkan kepala, Raja Manusia langsung berkata, "Kalian pergi duluan." Nada suara sedikit serius. Di kejauhan, tetua utama masih ingin berkata sesuatu, tapi Raja Manusia kembali berkata, "Pergi." Tetua utama dan lainnya menatap ke langit lalu memberi hormat kepada Raja Manusia dan berbalik badan pergi. Mileye melihat Raja Manusia sekilas dan juga memberi hormat, kemudian berbalik badan pergi. Pada saat ini, di gerbang langit, aura yang kuat langsung menyelimuti badan Mileye. Mileye langsung kaget dan menengadahkan kepala. Tidak tahu sejak kapan, muncul seorang gadis di dalam cahaya guntur. Seorang gadis yang memakai gaun putih, bukan hanya gaun yang berwarna putih, bahkan rambut juga putih, di tengah kening ada satu titik merah. Sepasang mata gadis ini ditutupi kain putih. Pada saat ini, Mileye merasa gadis ini sedang melihatnya. Gadis itu menatap ke bawah, "Kamu adalah Mileye."
Suara memiliki tekanan tak berwujud, membuat orang tidak bisa bernapas. Gadis yang kuat sekali. Mileye menatap gadis itu. Iya, aku Mileye. Ekspresi wajah gadis itu sangat datar. Sekelompok orang yang bodoh, kamu begitu lemah, kenapa tidak membunuhmu terlebih dahulu? Malah memilih pergi mencari wanita bergaun polos itu. Benar-benar bodoh. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Usai berkata, dia melambaikan tangan, sambaran petir langsung muncul. Target sambaran petir ini adalah Mileye. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah Mileye langsung berubah. Dia tidak menyangka gadis ini begitu garang. Mileye juga tidak melawan secara paksa, dia memilih kabur. Akan tetapi, sambaran petir dewa terus mengejarnya. Gadis bergaun putih masih ingin menyerang, tapi Raja Manusia yang ada di bawah mendadak bersuara, lawanmu adalah aku. Usai berkata, aura yang kuat langsung memancar ke arah gadis bergaun putih. Gadis bergaun putih tidak lagi melihat Mileye, dia melihat Raja Manusia yang ada di bawahnya, Raja Manusia. Tak kusangka kamu jatuh sampai tahap seperti ini. Raja Manusia tertawa terbahak-bahak, kalian sok tinggi di atasnya, mau mengatur klan manusia, ingin kami memuja kalian. Klan manusia tidak mungkin menjadi babu dewa. Usai berkata, dia langsung menghentak kaki kanan dan berubah menjadi cahaya emas terbang ke langit. Gadis bergaun putih mencibir, sepertinya, klan dewa membiarkan klan manusia hidup sampai sekarang adalah sebuah keputusan yang salah. Setelah itu, dia mengangkat tangannya. Boom! Cahaya guntur langsung menyambar ke cahaya emas yang ada di kepala Raja Manusia. Duar! Seketika, muncul getaran kuat, ruang hampa mulai lenyap. Pada saat ini, cahaya emas itu mendadak menghancurkan cahaya guntur. Seketika, cahaya emas itu sudah muncul di langit. Duar! Terus terdengar suara ledakan beruntun dari arah langit. Ruang hampa mulai ambruk. Peristiwa ini menggemparkan dunia akbar Xuan Huang. Semua master serentak menoleh ke arah dunia Welkin. Ada orang yang bertarung dengan Aula Sendian. Di sisi lainnya, Mileye berhenti. Petir dewa masih berada di belakangnya, dia berbalik badan lalu menebas pedang. Seraas! Satu tebasan langsung menghancurkan cahaya guntur, tapi dirinya juga mundur ratusan meter. Mileye menyimpan pedang eter, lalu menengadahkan kepala melihat langit yang sudah gelap gurita. Ruang hampa sudah mulai retak. Akan tetapi, masih ada dua orang yang bertarung di dalam lubang hitam ruang hampa. Terus terlihat cahaya guntur, benar-benar mirip dengan dunia kiamat. Siapa yang akan menang? Mileye tentu saja berharap Raja Manusia yang akan menang, tapi dia ada firasat buruk. Pada saat ini, lubang hitam ruang hampa muncul petir dewa 7 warna. Boom! Langsung terdengar suara ledakan yang kuat, satu sosok terus mundur di dalam lubang hitam ruang hampa. Sosok itu adalah Raja Manusia. Cahaya emas yang ada di sekeliling Raja Manusia mulai redup. Kalah. Ekspresi wajah Mileye sangat masam, dia menengadah kepala melihat wanita berambut putih yang ada di langit. Wanita ini benar-benar kuat. Wanita berambut putih melihat Raja Manusia yang ada di kejauhan. Lucu sekali, Raja Manusia yang tak terkalahkan ini ternyata selemah itu. Usai berkata, dia mendadak menoleh ke arah Mileye, nanti aku akan membunuhmu. Ekspresi wajah Mileye sangat datar, kamu beneran tidak takut denganku. Tatapan wanita berambut putih sangat tajam, kamu begitu lemah. Kalau bukan karena bekingan, aku sudah membunuhmu. Dasar sekelompok orang bodoh, tidak membunuhmu, malah terus mencari wanita bergaun polos itu. Benar-benar idiot. Mileye berpikir sejenak dan berkata,
menurutku, kalian seharusnya pergi mencarinya terlebih dahulu. Memangnya membunuhmu duluan baru membunuh dia, ada bedanya, ujar wanita berambut putih. Mileye diam saja. Dia merasa kondisi sudah semakin buruk. Wanita berambut putih ini sesuka hati bertindak, pasti akan bahaya. Pada saat ini, wanita berambut putih mendadak menoleh ke Raja Manusia. Tepat di saat itu juga, Mileye berbalik badan kabur. Melihat Mileye kabur, wanita berambut putih mengerutkan kening, ingin kabur. Usai berkata, dia melambaikan tangan kanan, seketika muncul dinding petir di depan Mileye. Mileye mengerutkan kening, lalu menarik pedang menebas. Seraas. Cahaya pedang menebas dan menghancurkan dinding petir yang ada di depannya. Wanita berambut putih mengerutkan kening, kamu hebat juga, ya. Setelah itu, dia masih ingin menyerang, hanya saja Raja Manusia yang berada tidak jauh darinya mendadak muncul naga berwarna kuning keemasan. Melihat naga berwarna kuning keemasan, wanita berambut putih langsung mengerutkan kening, naga langit Destiny. Tak kusangka, kamu masih punya energi. Raja Manusia tersenyum, ayo, bertarung lagi. Usai berkata, dia langsung berubah menjadi naga raksasa emas terbang ke langit. Suara auman naga langsung menggema di dunia akbar Suan Huang. Semua makhluk langsung tunduk. Wanita berambut putih yang di langit langsung mengerutkan kening, lalu membuka lebar telapak tangan. Petir 7 warna langsung berkumpul di telapak tangannya. Seketika, dia langsung menyerbu, cahaya guntur melintasi langit. Suasana menjadi hening. Boom. Cahaya emas dan cahaya guntur langsung memancar ke segala arah. Mileye juga terpelanting karena gelombang energi ini sejauh ribuan meter. Di saat berhenti, ruang hampa yang ada di depannya langsung hancur. Raja Manusia dan wanita berambut putih langsung berdiri berhadapan. Siapa yang menang? Mileye langsung memandang dua orang ini. Badan Raja Manusia mulai menjadi ilusi. Sedangkan wanita berambut putih tetap awalnya. Mileye mengerutkan kening, kalah lagi. Pada saat ini, Raja Manusia mendadak berteriak kepada Mileye, pergi. Usai berkata, cahaya emas masuk ke dalam tubuh Mileye. Badan Mileye langsung bergetar dan aura yang kuat mulai mengalir keluar. Mileye tercengang, lalu menatap ke arah Raja Manusia, senior, ini. Raja Manusia menatap Mileye, pergi. Mileye berbalik badan pergi. Dia lari dengan cepat, hanya dalam sekejap mata sudah menghilang. Raja Manusia tercengang, lalu menggelengkan kepala dan tersenyum, anak muda ini. Setelah itu, dia menatap ke arah wanita berambut putih. Klan manusia tidak akan lenyap. Usai berkata, dia berubah menjadi cahaya emas menyerbu ke arah wanita berambut putih. Tubuh fisiknya langsung terbakar. Wanita berambut putih mengedipkan kedua matanya, membakar sumber energi. Setelah itu, dia menggenggam erat kedua tangan, petir langsung memenuhi langit. Boom! Suara ledakan yang menggema kuat. Bersambung.